keuangan Islam diperlukan untuk menjadi alternatif sistem keuangan baru yang tahan terhadap krisis ekonomi. Sistem ekonomi Islam melarang adanya praktik bunga atau riba, larangan mengenai time value of money, dan larangan perilaku spekulatif atau ketidakpastian dalam transaksi yang merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi. Bank harus menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat dengan memperbaiki sistem yang dimiliki. Salah satunya dengan menghindari praktik derivatif yang berlebihan sehingga menimbulkan spekulatif yang tinggi. Ini dapat dilakukan dengan melihat transparansi aset yang akan dijual atau disewakan harus benar-benar ada dan bukan khayalan. Prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam adalah bagi hasil atau profit loss sharing yang dilakukan melalui pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Ini adalah pola pembagian yang dibebankan kepada kedua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah akad yang dibuat keduanya. Tidak ada utang yang dijual ke pihak lain seperti subprime sehingga menumbuhkan transaksi yang adil dan sah. Dengan profit loss sharing, bank dapat menghindari dampak krisis keuangan global dengan lebih efektif. Ekonomi Islam adalah satu-satunya solusi terbaik untuk menghindari krisis ekonomi yang berlaku. Ekonomi Islam yang terbebas dari nilai-nilai bunga atau riba ternyata terbukti sebagai rahmat Allah yang sering terlupakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Di samping bahaya bunga dan hutang luar negeri terhadap perjalanan ekonomi sebuah negara, ternyata nilai-nilai akhlakul karimah pemerintah dan pelaku bisnis sangat memainkan peran penting dalam usahanya untuk menghindari dan mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas perekonomian. Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter, terdapat instrumen-instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut, di antara lain 1. Kebijakan pasar terbuka atau Open Market Operation. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral. Akibatnya, dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Kedua, bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. 2. Tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Bila bank sentral menaikkan suku bunga, akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank, karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang, karena uangnya disimpan di bank. Bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. 3. Cadangan kas minimal. Seperti namanya, cadangan kas minimal adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Akibatnya, bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang kedua, bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karenanya, jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. 4. Pengawasan kredit selektif. Pengawasan kredit selektif merupakan kebijakan dari bank sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit ketat. Yang pertama, kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi.
Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Kedua, kredit longgar. Kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. 5. Pembujukan moral. Pembujukan moral merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengendalian inflasi dan deflasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat efektif. COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap negara, khususnya pada sektor ekonomi. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang lamban. Banyak aktivitas perdagangan jual-beli yang terhenti. Para driver ojek online yang penghasilannya menurun akibat tidak adanya aktivitas di luar rumah. Kawasan wisata benar-benar sepi karena tidak ada pemasukan dan aktivitas ekonomi. Jika hal ini terus terjadi dan tidak tahu kapan akan berhenti, maka akan terjadi dampak yang semakin besar serta bisa menular ke sektor perbankan dan bank perkreditan. Tentu peristiwa ini akan sangat mengkhawatirkan karena mengingat Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Harga-harga barang konsumsi melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat. Sistem perbankan banyak yang gulung tikar karena situasi pandemi. Gejolak pasar keuangan yang sangat luar biasa dan nilai mata uang semakin tidak berharga. Namun, siapa yang dapat menduga? Karena pandemi COVID-19 ini ternyata juga dapat mengkhawatirkan sistem perbankan dan perkreditan rakyat dengan dampak yang sama atau bahkan lebih parah dari krisis ekonomi. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak lagi, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman dan membahayan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut memuat pernyataan terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN atau SBSN di pasar perdana. Pemberian kebijakan ini tentunya menjadi kabar menggembirakan karena mendapat pelebaran defisit fiskal. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tidak anjlok. Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu melalui pelonggaran moneter dengan pemangkasan pemenuhan GWM atau giro wajib minimum. Stimulus ini bertujuan supaya ada tambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Kebijakan ini bagai angin yang menyejukkan bagi bank perkreditan atau bank konvensional yang melakukan kegiatan kredit kepada masyarakat, sebab relaksasi kredit ini bermakna pemberian kelonggaran baik waktu maupun peraturan terkait pembayaran bunga utang kredit. Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 PJOK yang menyatakan bahwa pihak bank perkreditan ataupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan ini guna mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi kepada para masyarakat atau debitur yang terkena dampak COVID-19. Debitur di sini seperti debitur UMKM, debitur perumahan, dan lain-lain yang mengalami tunggakan kredit. Melalui cara ini tentunya memberikan keuntungan di sektor perbankan karena adanya relaksasi atau restrukturisasi tersebut membuat bank dapat menjaga kualitas kegiatan perkreditannya. Terdapat dua metode dalam penyelesaian kredit macet. Pertama yaitu melalui musyawarah kembali antara pihak bank atau kreditur dengan debitur. Kedua, dengan menyelesaikannya melalui lembaga hukum seperti PUPN
atau Kantor Pengurus Piutang dan Lelang Negara atau KPKNL. Sedangkan penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang, seperti melakukan perpanjangan waktu kredit atau memperpanjang waktu angsuran. Yang kedua adalah reconditioning atau persyaratan ulang, dengan cara mengubah persyaratan kredit meliputi kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga ataupun pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring atau penataan ulang, yaitu dengan penambahan jumlah kredit atau modal usaha untuk menghasilkan arus kas di masa depan dengan menambahkan equity. Yang keempat adalah kombinasi yang menggabungkan 3 metode di atas. Dan yang terakhir, apabila kredit benar-benar tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pembayarannya, maka akan dilakukan penyitaan jaminan. Kebijakan restructuring atau penataan ulang ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru bagi pihak bank atau debitur, atau oleh bank perkreditan lain. Berdasarkan survei dari pemberlakuan metode ini, biasanya bank masih saja mewajibkan pembayaran cicilan bulanan. Padahal, mereka sebenarnya mengetahui tentang perpanjangan waktu pembayaran angsuran sekaligus penurunan bunga seperti yang disampaikan oleh Presiden. Terdapat 2 perbedaan pernyataan yang disampaikan Presiden dengan POJK 11 tahun 2020 dalam menyingkapi relaksasi kredit ini. Pertama, POJK 11 tahun 2020 menyatakan bahwa debitur mendapatkan keringanan relaksasi angsuran dengan 6 porsi diantaranya: penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konservasi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Sehingga, dari 6 porsi di atas, tidak berlaku penundaan angsuran dan pengurangan bunga. Yang kedua, pada bab 1 pasal 1 POJK 11 tahun 2020, hanya menyebutkan lembaga perbankan tidak termasuk bank perkreditan dan lembaga pembiayaan non-bank seperti pihak leasing atau unit usaha syariah. Padahal, pada realitanya, kebijakan Presiden dibuat karena memang fokus untuk membantu pelaku usaha UMKM, serta driver ojek atau driver taksi maupun para debitur lain yang sedang memiliki cicilan kredit. Dapat disimpulkan bahwa POJK 11 tahun 2020 belum mengkoordinasikan apa yang disampaikan oleh Presiden dengan pernyataan yang tercantum di dalamnya. Sehingga hal ini justru menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM, karena akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, kondisinya semakin memprihatinkan, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional tidak stabil, bahkan sebagian kondisi menjadi semakin buruk. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.